Indonesia, negeri tercinta, tanah air beta. Beribu pulau berjajar, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan ribu keragaman, serta keelokan alam di seluruh pelosok negeri menjadi kekayaan tak terhingga yang tiada bandingnya di dunia. Keberagaman menjadi perbedaan, dan perbedaan menjadi harmoni. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengertian kesetaraan sama dengan kesederajatan. Suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keberagaman yang ada, manusia tetap memiliki kedudukan yang sama. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Tujuan kesetaraan agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa merupakan suatu ketetapan Allah, manusia diciptakan beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman itu, Allah menghendaki manusia saling mengenal untuk saling memberi manfaat. Manusia yang beragam itu setara di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Mengenai kesetaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sungguh betapa bangganya kita, umat pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau membangun kesetaraan yang sejati di antara manusia. Kalian tentu ingat seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam pula. Rasulullah memandang Bilal setara dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan Bilal diangkat sebagai muazin.
Indikator kesetaraan adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, adanya persamaan hak dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Adanya persamaan kewajiban baik sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Kami akan menjelaskan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada pengecualiannya. Yang pertama, hak untuk diperlakukan yang sama dan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban wajib menaati hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Contohnya, dalam bidang politik, setiap warga negara juga mempunyai hak yang sama dalam mendukung pemerintahan. Wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan dengan pria. Wanita dan pria sama-sama punya hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Sekarang kami akan menjelaskan pasal 27 ayat 2 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasan ayat ini berbicara tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam hak pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan dengan urusan kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Contohnya, dalam bidang sosial ekonomi, adanya lowongan pekerjaan dan sarana serta fasilitas dari negara untuk mensejahterakan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita perlu membela negara kita sendiri. Contoh-contoh upaya bela negara, yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati, dan menghargai antar anggota keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan, memberikan pengertian kepada anggota keluarga agar selalu berusaha untuk selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, saling mengingatkan sesama anggota keluarga untuk selalu patuh pada hukum yang berlaku. Yang kedua di lingkungan sekolah, meningkatkan IMTAK dan IPTEK, membudayakan GDN atau gerakan disiplin nasional di sekolah, seperti budaya tertib, budaya bersih, serta mengembangkan kepedulian sosial di sekolah. Misalnya dengan mengumpulkan dana sosial, sedekah, untuk membantu warga sekolah yang membutuhkan. Kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah, saling mengingatkan sesama siswa apabila ada yang akan melanggar peraturan sekolah, dan menjaga siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah dan negara. Yang ketiga di lingkungan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong-menolong antar warga masyarakat, menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat, menghargai adanya perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada, selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan yang lainnya. Contoh pelanggaran hak pasal 27 ayat 1, yaitu terjadinya perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Para pejabat yang korup diberikan hukuman ringan, sedangkan rakyat biasa dihukum seberat-beratnya.
Selain pelanggaran hak, terdapat juga pengingkaran kewajiban. Contoh pengingkaran kewajiban pasal 27 ayat 1, yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Padahal, di pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa kita wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Contoh pengingkaran kewajiban pasal 27 ayat 2, yaitu tidak adanya lapangan pekerjaan yang cukup sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Padahal di pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa negara wajib memberikan sarana penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh pengingkaran kewajiban pasal 27 ayat 3, yaitu menjelekkan nama baik negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Padahal di pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa kita wajib membela negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kita sebagai warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Yang pertama adalah hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu berhak untuk 1. Mengeluarkan pikiran secara bebas. 2. Memperoleh perlindungan hukum. Kemudian, kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: pertama, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Contoh pengingkaran kewajiban pasal 28 ayat 1, yaitu bersikap pasif saat forum terbuka, melecehkan pendapat orang lain, menganggap pendapat sendiri paling baik, dan memecah belah organisasi tanpa alasan yang jelas. Padahal di pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa kita wajib menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak.